أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Kemarin kita sudah membahas waw menjadi pertanda rofa bagi dua kata. Yang pertama jamak mudzakkaris salim. Apa itu jamak mudzakkaris salim? Jamak menunjukkan banyak, mudzakkar yang menunjukkan laki-laki, salim yang selamat bentuk mufradnya. Ciri-cirinya yaitu biziyadatil wawi wan nun fi halatir raf'i, dengan menambah waw dan nun saat dia rafa. Contohnya al-mu'minuna, al-muslimuna. Maka itu semua ketika rafa, tanda rafa'nya adalah waw, ya. Kemudian wa ma humila alaihi, dan apa yang digolongkan kepada jamak mudzakkaris salim. Jadi yang dimaksud digolongkan sudah pernah Buya kasih tahu, berarti tidak ada bentuk mufradnya, ya, tidak ada bentuk mufradnya. Contohnya jumlah bilang-bilangan ishruna, thalathuna, arba'una, khamsuna, dan seterusnya. Itu tidak ada mufradnya, tapi dia sama dengan jamak mudzakkaris salim. Ujungnya itu ada waw dan nun ketika rafa. Kalau ketika nasab dan jar ada ya dan nun. Ishruna menjadi ishrina, arba'una menjadi arba'ina, ya. Makanya dia tanda rafa'nya pun sama dengan jamak mudzakkaris salim, ya, yaitu waw. Kemudian berikutnya al-asma'us sittah, ya, nama-nama atau isim-isim yang yang enam. Apa saja itu? Abuka, akhuka, hamuki, ya, hamuki. Terus fuka, hanuka, dumalin, ya. Syaratnya isim yang enam ini dikategorikan kepada al-asma'us sittah. Pertama, dia harus menjadi mudhaf. Kedua, mudhafun ilaihnya harus selain ya mutakallim. Kalau mudhofun ilainya ditukar-tukar dari isim dhamir
yang mukhatab menjadi ghaib, misalnya abuka menjadi abuhu, yang mufrad menjadi jamak, abukum menjadi abuhum, yang mudzakkar menjadi muannats, abuki menjadi abuha gitu, atau abuna, atau kita tukar yang dhamir menjadi zahir, Abu Fatimah, Abu Mustafa, ya. Maka itu pun boleh, tetap dikategorikan kepada asmaus sittah, kecuali zu hanya diidhofahkan kepada isim zahir. Ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fil muthanna wa ma humila alaihi. Dan adapun alif, berarti ini pertanda rafa' yang ketiga. Pertanda rafa' yang pertama dhammah, pertanda rafa' yang kedua waw, ini pertanda rafa' yang ketiga alif. Dan adapun alif fatakunu alamatan lirraf'i, maka adalah ia pertanda bagi rafa' fil musanna, pada musanna. Musanna itu apa? Musanna itu yang menunjukkan dua. Jadi sudah lengkap. Kalau mufrad yang menunjukkan satu, musanna yang menunjukkan dua, jamak yang menunjukkan lebih dari dua, yaitu banyak. Lebih dari dua itu dikategorikan banyak. Jadi mufrad satu, musanna dua, jamak lebih dari dua. Ada sebutan lain untuk musanna ini, ada juga namanya tasniyah. Jadi kalau kita dengar nanti ada guru kita atau kawan kita menjelaskan tasniyah atau musanna, ya, maknanya sama, menunjukkan dua. Musanna ini pada isim, ya, ada ciri-cirinya sama kayak yang lain. Kalau jamak muannatsis salim, ciri-cirinya bisyadatil alif wa ta, dengan menambah alif dan ta. Muslimatun menjadi muslimatun. Jamak mudzakkaris salim, ciri-cirinya dengan menambah waw dan nun. Muslimun menjadi muslimuna. Nah, sekarang musanna ciri-cirinya adalah dengan menambah alif dan nun. Berarti muslimun menjadi muslimani, tambah alif dan nun di ujungnya. Muslimani, berarti artinya dua orang muslim. Shaimani, dua orang yang berpuasa. Talibani, dua santri. Musanna ini boleh untuk perempuan, boleh untuk laki-laki, boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannats. Tadi contoh mudzakkar. Jadi kalau contoh muannats sama juga. Misalnya mukminatun, satu orang mukmin perempuan. Kalau kita mau buat dua orang mukmin perempuan, kayak mana? Mukminatani, ya. Katibatun, satu orang penulis perempuan. Kalau kita mau buat dua orang penulis perempuan, katibatani, ya, katibatani. Mudarrisatun, seorang guru perempuan. Kalau dua orang guru perempuan, mudarrisatani. Begitu seterusnya. Yang penting tambahkan alif dan nun. Wa ma
humila alaihi, dan apa yang digolongkan kepadanya, kepada tasniyah. Berarti yang digolongkan ini sudah ada 3. Pertama, yang digolongkan kepada jamak muannatsis salim. Yang kedua, digolongkan kepada jamak mudzakkaris salim. Yang ketiga ini yang digolongkan kepada musanna atau tasniyah. Nahwu, contohnya qala rajulani. Nah, yang kita maksud mana? Rajulani. Jadi kata rajulani ini dia dirofahkan karena mahalnya, kedudukannya di situ menjadi fa'il dari qala. Apa alamat rofahnya? Apa alamat rofahnya? Alif. Kenapa dirofahkan dengan alif? Karena dia adalah musanna. Wa, dan ini contoh berikutnya, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Nah, yang mana yang kita maksud? Ithna asyara. Jadi ithna itu asalnya ithnani. Kemana nunnya? Dibuang. Kenapa dibuang nunnya? Karena dia menjadi mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh bertanwin. Mudhaf itu tidak boleh beralif lam. Mudhaf itu tidak boleh ada nun pengganti tanwin. Ya, jadi itu asalnya ada nunnya, ithnani gitu. Ada nunnya. Tapi karena posisinya di situ dia menjadi mudhaf, maka nunnya dibuang. Nah, ithna ini dia dirofahkan. Ya, ithna ini dia marfu', dirofahkan. Apa tanda rofahnya? Alif. Kenapa dirofahkan dengan alif? Kenapa dirofahkan dengan alif? Karena nggak boleh kita bilang karena musanna. Dia bukan musanna. Karena digolongkan atau bahasa Arabnya humila 'alal musanna, ya. Humila 'alal musanna karena dia digolongkan kepada musanna, atau bahasa singkatnya mahmul, boleh kita bilang mahmul. Mahmul. Jadi kalau cara mengi'rabnya, ithna, apa posisinya sini i'rabnya? Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12. Khabar, ya, khabar dari inna. Jadi kita cara mengi'rabnya apa? Ithna khabaruha, ya, khabar inna marfu'un. Wa'ala, kenapa dia marfu'un? Karena inna itu tugasnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi ithna khabaruha marfu'un wa alamatu raf'ihi, apa di situ tanda rafa'nya? Alif, niyabatan 'anid dhammah, pengganti daripada dhammah. Li'annahu, karena dia itu apa? Kita sebut al-mahmul 'alal musanna. Karena dia mahmulun 'alal musanna. Mahmul berarti digolongkan. Ya, digolongkan kepada musanna. Ingat, yang mahmul itu tidak ada lafaz mufradnya, ya. Tidak ada lafaz mufradnya. Atau dia dibuat seperti nama, misalnya kan, kamu kan udah bahas kemarin kan, ada orang namanya seperti musanna. Siapalah kita buat dulu misalnya, ada nggak? Ada namanya itu seperti musanna, ada alif dan nunnya.
Misalnya kalau ada Husain bukan. Kalau Husnayain, kalau dibilangnya Husnayain, itu mahmul ala al-musanna. Itu mahmul ala al-musanna. Tapi kalau Husain tidak. Kalau Husain tidak. Husain itu mufrad. Tapi kalau Husnayain itu mahmul ala musanna kalau dijadikan sebagai nama, ya begitu. Jadi yang mahmul itu pertama tidak ada bentuk mufradnya. Kedua dijadikan sebagai nama. Lanjut. Fanfajarat minhu ithnata asyrata 'aina. Nah, ini bersama juga. Yang dimaksud di situ adalah lafaz ithnata. Apa beda ithna dengan ithnata? Apa bedanya? Artinya kan sama-sama dua kan? Ithna asyara 12, ithnata asyara 12 juga. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa beda ithna asyara dengan ithnata asyrata? Apa bedanya? Kalau ithna asyara muzakkar, kalau ithnata asyrata muannats, gitu aja. Ya. Jadi ithnata itu marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Al-waw. Al-alif niyabatan 'anid dhammah li'annahu mahmul 'ala al-muthanna. Selesai. Lanjut. Jadi yang dirofakkan dengan alif ada satu saja, yaitu alif. Yaitu tasniyah. Wa amman nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'i. Dan adapun nun maka adalah ia pertanda bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Nah, ini kita sekarang membahas nun yang menjadi pertanda rafa'. Kalau yang sebelum-sebelumnya kebanyakannya dia isim yang dirofakkan dengan alif tasniyah, itu isim. Yang dirofakkan dengan waw ada dua, jamak mudzakkaris salim dan asma'us sittah, dua-duanya isim. Yang dirofakkan dengan dhammah ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannatsis salim. Yang 3 ini isim. Baru yang keempat fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, itu baru fi'il. Nah, untuk tanda rafa' yang keempat ini nun, dia ini khusus hanya untuk fi'il saja, yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang bagaimana? Idza tasala bihi dhamiru tathniyatin. Apabila bersambung dengannya, dengan fi'il mudhari' itu dhamiru tathniyatin, oleh dhamir tathniyah. Berarti dhamiru dia di situ kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Ya, i'rabnya hukumnya apa? Marfu'. Fa'il itu hukumnya marfu'. Fa'il dari mana? Ittasala. Ya. Dhamiru fa'il wa huwa mudhaf. Tathniyatin mudhafun ilaihi. Apa itu dhamir tathniyah? Dhamir tathniyah adalah alif yang menunjukkan dua pelakunya. Ya, alif yang menunjukkan dua pelakunya. Karena kan setiap fi'il harus ada fa'il. Ya, fa'il itu artinya pelaku. Nah, kalau dia bersambung dengan dhamir tathniyah, berarti pelakunya ada dua.
Nahu contohnya, wan najmu wasyajaru yasjudan. Yang kita maksud di sini mana? Yasjudan. Oke, ini kita lihat dulu kata yasjudan. Yasjudan. Oke. Yasjudan ini tasniyah mutanna atau fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Fi'il mudhari. Ya. Kan tasniyah sama juga. Atau musanna yang baru saja kita pelajari tadi. Contohnya misalnya tadi rajulani. Rajulani. Ini sama ini. Ada alif dan nun. Ada alif dan nun. Sama. Rajulani yasjudani. Kan sama kan? Nah. Di sini kita sebut dia mutanna. Di sini kita sebut dia fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tatniyah. Nah, kenapa? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau yasjudani dia ini fi'il mudhari karena ada huruf mudhara'ahnya. Kalau rajulani dia mutanna karena dia isim. Jadi yang boleh kita sebut dia mutanna yang tanda alif, tanda rofa'nya adalah alif, itu kalau dia isim. Tapi kalau ada huruf mudhara'ah di awalnya, berarti dia fi'il. Nah, fi'il mudhari kalau dia bersambung dengan ini dhamir tasniyah, maka yang menjadi tanda rofa'nya apa? Ya, ini sering para santri yang baru-baru belajar sering kebalik, sering keliru. Jadi dianggapnya yasjudani dirofa'kan tanda rofa'nya alif. Itu salah. Alif ini bukan tanda rofa'. Alif ini adalah dhamir tasniyah yang kedudukannya nanti menjadi fa'il. Tanda rofa'nya mana? Ini nun atau yang disebut dengan thubut. Thubutun nun. Ya, tetapnya nun. Itulah tanda rofa'nya. Kalau di sini tanda rofa'nya memang alif. Karena alif ini bukan fa'il. Memang alif alamat rofa'nya. Memang alif inilah alamat rofa'nya. Kalau di sini alifnya lain. Alifnya ini sudah kata yang baru, yaitu fa'il. Dia fa'il di situ. Ya, jadi jangan keliru ya. Kalau kita jumpa mutanna dengan fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah, hati-hati. Kalau dia mutanna berarti tanda rofa'nya alif. Kalau dia fi'il mudhari berarti tanda rofa'nya nun. Begitu. Ya. Kayak mana kita membedakannya, Bu ya? Dia itu mutanna atau fi'il mudhari? Ya, kalau mutanna isim. Kalau fi'il mudhari ya fi'il. Dari mana kita tahu ya dia isim dengan dia fi'il mudhari? Kan sudah dipelajari di babul kalam. Isim itu tandanya ada alif lam, ada huruf jar, ya, ada isnad. Ya, tengoklah tandanya. Oh, enggak kenal juga Bu ya, enggak tahu juga saya apa tandanya. Oke, tengok fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari tandanya jelas. Apa tandanya? Ada huruf mudhara'ah di awalnya. Nah, kalau ada huruf mudhara'ah di awalnya, lalu ada tambahan di ujung alif dan nun,
maka itu bukan mutsanna, tapi itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Jadi kalau di i'rab yasjudani fi'il mudhari marfu'un. Apa sebab rafa'nya? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Karena sunyinya dari amil nasab dan amil jazam. Wa 'alamatu raf'ihi, dan pertanda rafa'nya adalah thubutun nun, tetapnya nun di situ. Au dhamiru jam'in, au dhamiru jam'in, takdirnya idza tasala bihi dhamiru jam'in. Fi'il mudhari yang apabila bersambung dengannya dhamir jamak. Ya, dhamir jamak berarti dhamir yang menunjukkan banyak, pelakunya banyak. Kalau yasjudani, yang sujud itu dua, yang melakukan sujud itu dua. Apa di ayat ini? An-najmu dan asy-syajaru, itulah yang sujud. Ya. An-najmu dan asy-syajaru, karena dia dhamir tasniyah menunjukkan dua pelakunya. Kalau ini dhamirnya dhamir jamak, berarti yang melakukannya banyak. Nah, nanti kalau dhamir jamak itu nanti waw. Nahwu contohnya, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Mana di sini yang mau kita bahas? Ya, atabnuna, tabnuna, ya, tabnuna. Terus itu aja. Itu aja. Ta'bathuna. Oke, ta'bathuna. Terus tattakhizuna. Oke, terus takhluduna. Oke, berarti ada berapa di situ? Ada 4, ya. Tabnuna, ta'bathuna, tattakhiduna, takhluduna. Kalau kita tengok ini fi'il mudhari ini, dia hampir sama dengan jamak mudzakkar salim karena ada waw dan nun di ujungnya. Ya kan? Muslimuna, hafizuna, dzakiruna, mutasaddiquna, naimuna, mutakallimuna. Itu jamak mudzakkar salim, ada waw dan nunnya. Nah, fi'il mudhari juga begitu, ada waw dan nunnya ketika dia bersambung dengan dhamir jamak atau waw jamaah. Yasjuduna, yaqra'una, yaktubuna, yahfazuna, semuanya pakai waw dan nun. Lalu bagaimana kita membedakannya? Sama seperti kita membedakan dengan tasniyah tadi. Kalau jamak mudzakkar salim, dia adalah isim. Isim dia. Ya. Kalau tidak isim atau dia berbentuk fi'il, ya maka dia adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir jamak atau waw jamaah. Kalau fi'il mudhari itu sudah bersambung dengan waw jamaah, maka pelakunya pun jadi banyak. Ya. Tattakhiduna, mereka menjadikan, mereka mengambil, membuat. Ya, mereka, kamu, ya, kamu karena ta awalnya. Kalian semua menjadikan atau membuat. Jadi kalau di i'rab tabnuna fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi, apa tanda rafa'nya?
Thubutun nun. Ya, sama. Ta'bathuna, coba i'rab. Ta'bathuna fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Ya. Tattakhiduna, coba i'rab yang laki-laki saja. Tattakhiduna terus kuatkan suaranya. Litajarrudihi thubutun nun. Oke, coba yang perempuan. Takhluduna marfu'un wa alamatu marfu'unnya apa dulu? Litajarrudihi Waw yang ada di situ i'rabnya sebagai apa? Sebagai fa'il. Ya, bedanya dengan jamak mudzakkar salim, waw yang ada di situ muslimuna, waw yang ada pada kata muslimuna itu menjadi pertanda rafa'nya, ya, menjadi pertanda rafa'nya. Walladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ini pun sama, yu'minuna juga, ya. Yu'minuna fi'il mudhari'. Coba i'rab. Yu'minuna fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi wa 'alamatu raf'ihi au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Takdirnya idza tasala bihi dhamirul muannatsatil mukhatabati. Apabila fi'il mudhari itu bersambung dengan dhamir muannatsatil mukhatabah, dhamir yang menunjukkan lawan bicaranya perempuan, muannatsatil mukhatabah. Berarti kamu perempuan, satu orang perempuan. Nahu contohnya ata'jabina min amrillah. Ata'jabina min amrillah. Ini nanti hampir sama juga dengan jamak mudzakkar salim ketika nasab dan jar. Karena jamak mudzakkar salim kalau ketika nasab dan jar dia ditambah ya dan nun. Muslimina, mu'minina, ditambah ya dan nun. Ditambah ya dan nun. Tapi bedanya kalau jamak mudzakkar salim, ya di situ menjadi alamat nasabnya, menjadi alamat jarnya. Tapi kalau fi'il mudhari, ya yang ada di situ adalah ya muannatsatil mukhatabah yang kedudukannya sebagai fa'il. Alamat rafa'nya mana? Nun. Ya, alamat rafa'nya nun. Jadi ta'jabina, bagaimana cara mengi'rabnya? Ta'jabina fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab itu selalu berbeda. Kalau laki-laki tajlis, aina tajlisu. Kalau perempuan aina tajlisin. Ya. Mada taf'al, lagi ngapain? Kau lagi ngapain? Untuk laki-laki. Kalau perempuan mada taf'alin. Mada taktub, apa yang kau tulis? Itu untuk laki-laki. Kalau kita mukhatabnya perempuan mada taktubin. Jadi kita tambah ya muannatsatil mukhatabah. Jadi kesimpulannya yang menjadi pertanda rafa'nya nun itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir tatniyah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir jamak
atau fi'il mudhari yang bersambung dengan dhamir muannatsatil mukhatabah. Jadi nun menjadi pertanda rafa itu khusus hanya untuk fi'il, bukan untuk isim. Ya, jadi nun yang ada pada isim, contoh muslimuna, ada nun yang di ujung kan? Muslimani ada ujungnya nun juga. Nun itu sebagai apa? Hah? Ini nun yang ada di sini. Muslimuna, nun yang ada di sini. Muslimani, nun yang ada di sini. Kalau wawnya ini kan alamat rafa. Alif yang ada di sini juga alamat rafa. Jadi nunnya di sini apa ini? Apa? Iwadun anit tanwin. Ya, namanya iwadun anit tanwin. Berbeda dengan yasjudani, nun yang ada di sini itu menjadi pertanda rafa. Alif yang ada di sini itu menjadi fa'ilnya. Oke, sampai di sini saja. Insyaallah pengajian kita akan sambung besok. Sudah masuk kita kepada tanda nasab. Walin nasbi khamsu alamatin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.